Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah. Di rumah ibadah di Kapernaum, orang-orang Yahudi bertengkar antara mereka sendiri dan berkata, "Bagaimana Yesus ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. Akulah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan, biasanya ada ibu-ibu atau umat di paroki, tempat di mana saya pernah bertugas itu bertanya kepada saya, biasanya terkait dengan hal makan-memakan. Romo itu sukanya makan apa gitu ya. Dalam pikiran ibu-ibu itu atau umat itu tentu makanan-makanan ada ingkung, lalu ada soto, ada bakmi atau macam-macamnya. Tetapi seringkali juga saya menjawab sambil agak bercanda gitu ya. Apa saja saya doyan. Yang pasti tidak saya makan, yang saya tidak makan adalah makan hati. Lalu kalau tidak, saya juga tidak suka yang namanya makan temen. Bukan model orang yang suka makan temen gitu ya. Lalu ibu itu Romo itu sukanya begitu. Dan tidak menemukan jawaban apa yang saya sukai. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, pembicaraan tentang hal makan-memakan yang tadi saya sampaikan terkait dengan apa yang kita konsumsi, barangkali juga disampaikan dan menjadi bahan perdebatan orang-orang pada zaman itu. Banyak orang memikirkan perkataan Yesus dalam hari-hari ini, artinya dalam ayat-ayat sebelumnya, ketika Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah roti hidup. Dirinya adalah roti hidup. Begitu juga pada hari ini kita mendengarkan bahwa Yesus mengatakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, tentu akan mempunyai hidup di dalam dirimu. Pikirnya orang pada zaman itu ketika memahami hal makan-memakan, itu terbatas kepada hal makan-memakan secara jasmani. Maka barangkali pikiran orang zaman itu, orang-orang Yahudi, apakah mungkin manusia memakan darah sesamanya, meminum darah sesamanya dan makan dagingnya? Memang kita mengetahui bahwa dalam pelajaran itu dikenal model konsumsi. Ada model konsumsi ketika saya makan tumbuhan, itu artinya herbivora. Ada makan daging-dagingan, itu karnivora. Pemakan segala, omnivora, manusia. Kalau pemakan sesama, artinya secara jasmani saja, maka orang akan berpikir, oh orang ini adalah karnivor. Karnivora apalagi
pemakan segala, pemakan sesama itu disebut sebagai kanibal. Karena zaman itu tentu orang mempunyai pemahaman masih ada orang yang memakan daging, meminum darah sesama manusia pada suku-suku tertentu. Apakah Yesus itu juga termasuk salah satu jenis dari kanibal? Dan justru Yesus menganjurkan supaya banyak orang pada waktu itu lalu menjadi kanibal. Ibu Bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, tentu kita amat memahami bahwa yang dikatakan Yesus ini secara simbolik tentu tidak terkait dengan perkara makan-memakan hanya jasmani semata, tetapi sungguh-sungguh terkait dengan rohani, hidup di dalam roh. Barang siapa tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Artinya tidak mau menerima keselamatan yang dicurahkan, ditumpahkan Yesus lewat darahnya, lewat dagingnya dalam peristiwa salib. Tentu barang siapa tidak percaya dan tidak ambil bagian dalam pencurahan dan kurban Kristus, pada akhirnya tidak mendapatkan keselamatan karena masih terbelenggu oleh dosa dan maut. Ibu Bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, makna simbolik makan daging dan minum darah Tuhan ternyata disampaikan lebih lanjut oleh Tuhan Yesus dalam ungkapan, barang siapa tinggal di dalam aku akan memperoleh hidup. Jika makan dan minum tubuh dan darah Tuhan berarti tinggal di dalam Yesus, lalu kita akan mendapatkan jawaban, bukan perkara jasmani, bukan supaya menjadi kanibal, tetapi supaya kita semua masuk di dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus sendiri, digabungkan di dalam iman yang sama, mengalami rahmat yang sama sebagai orang-orang yang ditebus olehnya. Maka dalam Ekaristi, kita semua dipersatukan untuk ambil bagian di dalam penyelamatan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan inilah tentu yang dimaksud oleh Tuhan untuk tinggal di dalam Dia. Syukur kepada Tuhan bahwa sampai dengan hari ini kita semua sebagai umat Katolik boleh ambil bagian di dalam Ekaristi, di dalam doa-doa kita. Mari kita lanjutkan dengan penuh sukacita dan penuh semangat. Tuhan memberkati kita. Amin.